Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita bahas sesuatu yang bikin geleng-geleng kepala teman-teman. Katanya DPR itu rumah rakyat teman-teman, tapi kok malah rakyat yang harus kulo nuhun teman-teman yang buat masuk. Dan lucunya lagi teman-teman, Puan Maharani bilang jadi ketua DPR itu berat. Kalau berat ya mungkin waktunya istirahat ya Bu. Yuk kita kupas satu persatu fakta yang bikin rakyat makin geram teman-teman. Mari kita lihat, saksikan videonya teman-teman. Play. Let's go. Rumah kalian aja kan kalau mau masuk kan ketok-ketok dulu kan, harus permisi kan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Bisa ketemu dengan Ibu Puan. Juga kami ingin membuka gedung DPR ini, membuka itu dalam artian dalam kegiatan yang positif. Membuka itu bukan buka gerbangnya itu buka gitu aja. Kemudian semua orang tuh boleh masuk tanpa kulon-won, tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, tanpa ketok pintu dulu. Ke rumah kalian aja kan kalau mau masuk kan ketok-ketok dulu kan, harus permisi kan. Nggak bisa cuman ada orang mau bertamu ke rumah kalian terus ya masuk-masuk aja, kan nggak boleh kayak gitu, iya atau enggak? Ya. Nah, walaupun ini rumah rakyat yang terbuka, namun tetap saja harus ada aturannya, karena gedung DPR ini juga merupakan objek vital. Tahu nggak artinya objek vital? Apa? Ini objek vital itu merupakan gedung yang dilindungi oleh negara atau gedung milik negara yang memang nggak boleh sembarangan dalam tanda kutip tuh masuk-masuk aja, harus ada aturannya, harus mendaftar, harus menyatakan kepentingannya untuk datang, menyatakan saya siapa, kemudian mau ngapain, nggak bisa cuman pokoknya saya mau masuk nggak harus boleh, nggak boleh gitu. Anggap ini seperti rumah kita. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Bisa ketemu dengan Ibu Puan. Oh, Ibu Puan lagi di kantor, bisa datang lagi nanti lain kali. Teman-teman, per hari ini gue semakin yakin dan teguh sama keyakinan gue kalau hari ini tuh DPR tuh nggak bener-bener mewakilin rakyat sebagian besar semuanya. Even bilang partai politik itu jembatan demokrasi, partai politik sekarang udah bukan lagi jembatan demokrasi tapi jembatan untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Terutama di beberapa rezim 10 tahun terakhir ini sampai dengan rezim hari ini, hampir semua rata-rata RUU atau produk hukum yang kemudian selalu dibahas oleh DPR dan juga pemerintah ngebut sembunyi-sembunyi, non partisipasi publik, anti kritik, anti aspirasi, biasanya dibahas bukan di gedung DPR, di hotel gitu. Itu tuh rata-rata selalu produk yang memang gak sama sekali pro terhadap rakyat. Setakut itukah sama rakyat gitu? Setakut itukah rakyat kemudian membongkar bahwa yang hari ini kalian perjuangkan itu adalah kepentingan kalian dan kelompok kalian saja? Yang gue heran itu adalah, sedangkan kayak produk-produk hukum lain yang memang seharusnya bisa lebih pro terhadap rakyat, misalkan kayak RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, bahkan sampai dengan RUU Perampasan Aset yang cuma omon-omon, itu dibiarin mangkrak belasan tahun, gak disahin, dan gak sama sekali kita dengar update-annya tuh hari ini tuh apakah udah jadi undang-undang, apakah udah diimplementasikan dengan harapan. Ketika ada seruan bubarkan DPR di media sosial, orang-orang DPR berlomba-lomba membuat narasi-narasi. Ngontrak atau kita kos kan 3 juta kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Anjing, itu 3 juta kos-kosan apa hotel bintang 5 plus BO. Lagian itu 3 juta itu untuk 1 bulan. Jadi ngapain dikali 26? Kalian baca tulis hitung aja salah-salah. Inilah mencerminkan bahwa anggota DPR itu sebenarnya isinya orangnya tolol-tolol dan serakah. Kalian itu bagusnya dibubarin. Mereka panik dengan seruan untuk membubarkan DPR karena DPR telah menjadi sawah ladang mereka yang akan mereka pertahankan setengah mati demi menggendutkan perut mereka masing-masing. Dari sini saja kita sudah tahu kualitas orang-orang yang duduk di Senayan seperti apa. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan, tapi gaji pekerja wajib dipotong tapera 3%. Pemerintah nyekik rakyat.
Guys, ada berita panas banget nih dari DPR. Dengar-dengar nih, masa mereka dapat uang tunjangan rumah sampai 50 juta per bulan. Ini sih gede banget ya guys, bandingin rakyat masih banyak yang miskin. Bahkan sekarang gaji wajib dipotong tapera 3%. Wakil rakyat malah foya-foya kayak gini. Parah banget sih. Kalau menurut keterangan dari Indra Iskandar, Sekjen DPR, emang rumah dinas sekarang udah banyak yang rusak dan biaya perbaikannya tinggi. Kata Indra sih, angka tunjangan ini kisaran 30 juta sampai 50 juta guys. Tergantung rumahnya kayak gimana. Wah, enak banget ya. Sementara rakyat banting tulang cari uang demi bertahan hidup. Kalau menurut kalian, DPR perlu tunjangan rumah dinas gak sih guys? Kok kayak gede banget gini sih angkanya? Mereka begitu khawatir ketika sawah ladang mereka ingin diobrak-abrik oleh rakyat. Bagaimana tidak rakyat marah terhadap mereka? Mereka diberikan amanah dan kepercayaan untuk membela rakyat. Tapi faktanya mereka hanya sibuk untuk menaikkan gaji mereka dan memikirkan kesejahteraan diri mereka sendiri, bukan memikirkan rakyat. Anggota DPR itu bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat. Anggota DPR adalah wakil partai politik. Walaupun Lalu DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat nih, tapi wakil partai politik menurut Anda. Oke. Lalu pertanyaannya, lalu siapakah wakil rakyat? Wakil rakyat itu adalah partai politik. Tentu statement kami ini kan ya menimbulkan beberapa ini ya reaksi ya. Ya. Orang langsung berpikir, wah kok begini ya gitu. Nah tentu kami harus menjelaskan dong. Nah, kami jelaskan bahwa kalian harus terima, saya sepakat dengan dua narasumber tadi gitu kan, bahwa kita ini di konstitusi kita, bahwa peserta ya pemilu legislatif untuk DPR itu adalah partai politik. Iya, betul. Ya, bukan perseorangan. Kalau perseorangan apa? DPD. Ya, jadi kita bicara kalau perseorangan itu DPD. Nah, bagaimana amanah rakyat yang diserahkan ke para jadi wakilnya gini, ini kalau hanya kami jelaskan lagi bahwa begini. Coba kita lihat sejarah. Saya nggak bicara orde lama ya. Kita bicara bahwa orang yang protes ini mungkin sudah menjadi pemilih di orde baru. Ya. Politik itu memang nggak bisa dihitung 1+1. Kadang-kadang harus ada tengahnya. Namanya politik itu tidak bisa mau-maunya sendiri. Namun dalam berpolitik itu kita juga harus bisa melihat semua kepentingan. Yang mana kepentingan itu nanti ujungnya harus kita samakan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Setelah itu mekanismenya adalah kita bawa ke rapat BAMUS, Badan Musyawarah. Di situ akan diwakili oleh semua ketua fraksi atau pimpinan fraksi dalam menyatakan satu agenda yang tadi sudah kita bicarakan dalam Rapim. Menjalankan agenda-agenda di DPR adalah bagaimana menjalankan kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana jangan sampai lembaga DPR ini kemudian ribut di internalnya. Karena memang kita harus bekerja untuk rakyat. Terus secara internal kami juga punya dinamika yang harus kita selesaikan, namun jangan sampai kemudian dinamika itu terlihat keras di depan publik. Jadi politik itu memang dinamis, politik itu memang nggak bisa dihitung 1+1. Kadang-kadang harus ada tengahnya, belajar yang benar, dan nanti pada waktunya, ayo kalau mau masuk ke politik, terserah mau di partai politik mana aja, tapi jangan pernah anti politik. Karena saya bilang pada Mbak Puan sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas.
PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di DPR nih. Dua caleg terpilih yang seharusnya duduk di DPR disuruh PDIP melepaskan kursi mereka. Mereka harus merelakan kursi kepada keponakan Megawati Romi Soekarno. Nama kedua caleg itu adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Mereka bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Sri sebenarnya dapat 111.000 suara dan Arteria dapat 62.000 suara. Sementara Romi Soekarno cuma dapat 51.000 suara. Jadi suara Romi jauh di bawah Sri dan Arteria. Kata Arteria, dia mundur karena diminta partai. Arteria juga menyatakan dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Kalau dilihat undang-undang tentang pemilu, harusnya kan itu nggak boleh dilakukan. Caleg terpilih hanya boleh mundur kalau meninggal, sakit, terpilih jadi eksekutif, kena perkara hukum atau alasan pribadi lain yang nggak terkait sama partai. Sementara Sri dan Arteria mengaku mundur karena diminta partai. Duh, PDIP kok gitu banget sih? Kalau seorang caleg yang menang bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg lain, bahaya banget dong nasib demokrasi kita. Kalau partai bisa nentuin sendiri siapa yang lolos dan nggak lolos, ngapain juga kita harus bikin pemilu? Kesannya, PDIP jadi mengistimewakan Romi karena dia cucu Soekarno dan keponakan Bu Ketua Umum. Dengan langkah ini, PDIP mengabaikan begitu saja sekitar 170.000 suara rakyat yang sebenarnya memilih Sri dan Arteria. Ayo PDIP, buat apa sih maksain dinasti? Indonesia buat semua, bukan cuma buat keluarga mantan presiden. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas, kelihatannya rakyat makin sadar ya, teman. Siapa sebenarnya yang mereka wakilkan di kursi DPR itu, teman-teman? Rakyat atau partai politik ya, teman-teman? Kalau memang rumah rakyat, ya seharusnya pintunya terbuka untuk rakyat ya, teman. Bukan cuma untuk elit-elit partai, teman-teman. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya, teman-teman. Jangan lupa like, share dan subscribe teman-teman, biar kita terus bisa suarakan kebenaran dengan lantang teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.